Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilis Wahyuningsih dengan NIM 205105010025. Saya dari kelas Perbankan Syariah 4 Febi. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Ekonomi Tertutup dengan Kebijakan Pemerintah dan Tanpa Kebijakan Pemerintah. Ekonomi tertutup dengan kebijakan pemerintah. Dalam pembagian ekonomi tertutup, terdapat hal yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah dan juga tanpa kebijakan pemerintah. Yang pertama adalah ekonomi tertutup dengan kebijakan pemerintah. Ekonomi tertutup dengan kebijakan pemerintah juga disebut dengan perekonomian tiga sektor. Perekonomian tiga sektor adalah suatu perekonomian yang meliputi kegiatan dalam sektor perusahaan, rumah tangga, dan pemerintah, dan juga dapat disebut dengan suatu perekonomian yang meliputi kegiatan dalam sektor perusahaan, rumah tangga, dan pemerintah. Dengan demikian, dalam menganalisis perekonomian, tiga sektor pada hakikatnya akan diperhatikan peranan dan pengaruh pemerintah atas kegiatan dalam suatu pemerintah. Maksud dari perekonomian tertutup adalah sebuah perekonomian tanpa transaksi dengan negara lain. Untuk menumbuhkan perekonomian sebuah negara mengandalkan konsumsi rumah tangga, investasi bisnis, dan belanja pemerintah, sehingga dalam menjalankan hal tersebut akan terdapat pengeluaran pemerintah yang dimana terdapat beberapa faktor yang akan mempengaruhi suatu pengeluaran pemerintah. Yang pertama yaitu proyeksi jumlah pajak yang diterima. Salah satu faktor penting yang menentukan besarnya pengeluaran pemerintah adalah jumlah pajak yang diramalkan. Yang kedua adalah tujuan-tujuan ekonomi yang akan dicapai. Dan yang ketiga adalah pertimbangan politik dan keamanan. Maksud dari pengeluaran pemerintah dapat diartikan sebagai penggunaan uang dan sumber daya suatu negara untuk membiayai suatu kegiatan negara pemerintah dalam rangka mewujudkan fungsinya dalam melakukan kesejahteraan. Pentingnya kebijakan pemerintah dalam suatu perekonomian. Pada intinya, ilmu ekonomi adalah ilmu yang mengakui realitas, kelangkaan, lalu memikirkan cara mengorganisasikan masyarakat dalam suatu acara yang menghasilkan pemanfaatan sumber daya ekonomi yang paling efisien. Disinilah ilmu ekonomi memberikan kontribusinya yang unik. Dalam pengkajian ilmu ekonomi dilakukan dalam dua tingkatan. Yang pertama, pengkajian berdasarkan keputusan rumah tangga individual dan perusahaan. Hal ini dapat dilakukan dengan interaksi rumah tangga individual dan perusahaan di pasar untuk barang dan jasa tertentu. Yang kedua, dapat melakukan suatu pengkajian operasi perekonomian secara menyeluruh yang merupakan kumpulan dari semua keputusan di semua pasar. Sehingga dalam suatu perekonomian, jika terdapat kebijakan pemerintah, nantinya akan terdapat suatu perubahan penting, yaitu yang pertama, pungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah menambah pengeluaran agregat pada industri dan rumah tangga. Kedua, pajak memungkinkan pemerintah melakukan perbelanjaan dan ini akan menaikkan perbelanjaan agregat. Sehingga jika terdapat suatu kebijakan pemerintah dalam suatu perekonomian atau dapat suatu peran pemerintah yaitu dapat terjadinya mekanisme pasar atau interaksi permintaan dan penawaran pasar yang merupakan hal yang bersifat komplementer dengan pelaku ekonomi lainnya. Ekonomi tertutup tanpa kebijakan pemerintah. Ekonomi tertutup tanpa kebijakan pemerintah juga disebut sebagai perekonomian dua sektor. Perekonomian dua sektor adalah perekonomian yang terdiri dari sektor perusahaan
dan sektor rumah tangga. Dalam perekonomian tidak terdapat pajak dan pengeluaran pemerintah. Perekonomian itu juga tidak melakukan perdagangan luar negeri, dan dengan demikian perekonomian itu tidak melakukan kegiatan ekspor dan impor. Dalam perekonomian dua sektor, sumber pendapatan yang diperoleh rumah tangga adalah dari perusahaan. Pendapatan ini meliputi gaji, upah, sewa, bunga, dan keuntungan adalah sama nilainya dengan pendapatan nasional. Ciri-ciri aliran pendapatan dalam perekonomian dua sektor. Yang pertama, sebagai balas jasa kepada penggunaan faktor-faktor produksi yang dimiliki sektor rumah tangga oleh sektor perusahaan. Sektor rumah tangga akan memperoleh aliran pendapatan berupa gaji, upah, sewa, bunga, dan untung. Yang kedua, sebagian besar dari berbagai jenis pendapatan yang diterima oleh sektor rumah tangga akan digunakan untuk konsumsi, yaitu membeli barang-barang dan jasa-jasa yang dihasilkan oleh sektor perusahaan. Yang ketiga, sisa dari berbagai jenis pendapatan rumah tangga yang tidak digunakan untuk pengeluaran konsumsi akan ditabung dalam institusi-institusi keuangan. Yang keempat, pengusaha-pengusaha yang memerlukan modal untuk melakukan investasi akan meminjam tabungan yang dikumpulkan oleh institusi-institusi keuangan dari sektor rumah tangga. Hubungan antara konsumsi dan pendapatan dalam perekonomian dua sektor. Terdapat beberapa faktor yang menentukan tingkat kompetisi rumah tangga atau secara keseluruhan dalam keseluruhan ekonomi. Yang terpenting dalam perekonomian dua sektor adalah pendapatan rumah tangga. Ciri khas dari hubungan di antara pendapatan disposable, pengeluaran konsumsi, dan tabungan yaitu: yang pertama, pada pendapatan yang rendah, rumah tangga mengorek tabungan. Rumah tangga harus menggunakan harta atau tabungan masa lalu untuk membiayai pengeluaran konsumsinya. Yang kedua, kenaikan pendapatan menaikkan pengeluaran konsumsi. Yang ketiga, biasanya pertambahan pendapatan adalah lebih tinggi daripada pertambahan konsumsi. Yang keempat, pada pendapatan yang tinggi, rumah tangga menabung. Yang kelima, disebabkan pertambahan pendapatan selalu lebih besar dari pertambahan konsumsi, maka pada akhirnya rumah tangga tidak, dalam kata lain, mengorek tabungan, ia akan mampu menabung sebagian dari pendapatannya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.